Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, khususnya HKBP Denpasar dan Seresot Bali. Mari kita berikan waktu kita untuk hari ini beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Di bahenku rangi dosaku tungho na mau tama hapero Jesus di padomu aumu sedot debata mudarna nabadiai pajonjong pardo muani pajonjong pardo muani. Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk hari ini, yakni hari Selasa 29 Maret 2022, firman Tuhan tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dua inti pokok dari hukum Taurat, yakni mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kehidupan kita, yakni titah pertama sampai titah keempat. Bagian yang kedua yakni kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, yakni titah kelima sampai titah ke-10. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari apa yang dipesankan oleh hukum Taurat, intinya adalah bahwa manusia itu harus hidup di dalam kasih. Kasih adalah merupakan bagian dari kehidupan kita orang yang percaya. Namun seringkali saudara-saudara, aku mengasihi kamu, maka kamu juga akan mengasihi saya. Terjadi hukum pembalasan satu sama lain. Bahkan kita cenderung mengasihi Allah dengan cara beribadah, dengan cara menyebut, memanggil namanya. Namun saudara-saudara, kasih itu tidak terpancar dari hati kita. Jadi memang sangat sulit untuk mengasihi. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bagi kita saat ini. Supaya jangan ada yang namanya kasih hukum pembalasan atau kasih yang membeku hanya di dalam diri sendiri, maka firman ini menjelaskan kepada kita supaya kasih yang ada dalam hati kita mencair, yakni dengan mengingatkan kita Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Tuhan
yang begitu besar kasih setianya, yang mengutus anaknya yang tunggal untuk mengasihi kita, menebus kita dari segala dosa. Maka kasih yang ada di dalam hati kita, kita cairkan kembali kepada sesama manusia. Cair langsung. Tidak ada yang namanya hati yang beku atau hukum pembalasan, tetapi itu otomatis hadir dari diri kita. Maka itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan juga dalam 1 Yohanes 4 ini, pembohong seseorang mengatakan dia mengenal Allah. Pembohong dia mengatakan dia mengasihi Allah, tetapi kalau dia masih membenci saudaranya, dia masih tidak peduli dengan saudaranya, maka saudara-saudara, Tuhan Allah yang tidak kita lihat itu, kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita. Tetapi nyatakanlah itu, kasih Allah itu yang ada dalam hatimu itu kepada manusia yang ada di sekitarmu, yang nyata, yang Tuhan lihat sebagai kawanan manusia yang Tuhan sama-sama ciptakan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada alasan sulit untuk mengasihi. Tetapi marilah kita mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Firman ini mengingatkan kita, menguatkan kita, dan meneguhkan kita kembali. Ciri orang Kristen adalah selalu hidup di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan, meneguhkan kami. Biarlah hidup kami selalu memancarkan cinta kasih. Jangan biarkan hati kami, kasih yang ada dalam diri kami membeku. Bahkan jangan biarkan kami memahami hukum pembalasan. Tetapi biarlah oleh karena kami sudah menerima belas kasihan Tuhan, maka kami juga mengasihi sesama kami. Hidup kami adalah hidup di dalam kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat beraktivitas dan nantikan renungan harian setiap hari melalui Gereja HKBP Denpasar Resort Bali. Shalom, Horas. Naju pangau nasiroha diau nang magoi iya Tuhan Yesus